Warga RT 5 RW 7 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Makassar berhasil membudidaya mangkot. Ialah Sulaiman Hadong memanfaatkan sampah organik sebagai pakan untuk produksi mangkot. Sulaiman Hadong membudidaya mangkot pada tahun 2018, namun karena pandemi, aktivitas ini terpaksa dihentikan. Operasional kembali aktif pada tahun 2023. 8 bulan berjalan, ia berhasil memproduksi 80 hingga 100 kg mangkot. Sulaiman Hadong tidak hanya melakukan budidaya mangkot, ada banyak aktivitas urban farming yang dilakukan di lahan miliknya. Misalnya budidaya perikanan, pupuk organik, cangkang lalat BSV, telur lalat tentara BSF, budidaya peternakan hingga pertanian. Usaha ini bernama Urban Agro Farm. 2018 awal. Namun pada saat itu COVID, maka kami tunda. Nanti saya operasikan kembali tahun 2023 sampai saat ini. Alhamdulillah waktu itu berjalan sampai ada 8 bulan, siklus sudah bagus, kita sudah bisa produksi 80 sampai 100 kilo per hari. Namun pasarnya belum ini karena kita ini baru masuk, belum begitu dikenal, itu namanya Magot di Sulawesi Selatan. Namun alhamdulillah sekarang ini sudah mulai dikenal, makanya saya akan kembangkan kembali berdasarkan dukungan dari Pak Lurah Camat, sehingga saya buka kembali karena saya paham, mengerti bahwa masalah ekonominya ini akan ada nantinya. Cuman pada saat ini belum bisa karena kita harus kelola dulu. Nah, kalau sudah kita kelola, produknya sudah banyak, bisa kita hasilkan. Bukan kita yang pasarkan, mereka yang datang. Kebutuhan sampah ini bisa kita ambil 1 sampai 1,5 ton. Nggak usah dulu saya muluk-muluk ya. Itu per hari? Ya, per sampahnya kita ambil sekarang ini, kita terus terang ambil dari Sungguh Minasa sebagian. Bukan dari Makassar karena pernah diadakan pertemuan di Dinas Lingkungan Hidup. Itu semua kepala-kepala pasar diundang, saya sendiri hadir. Pada saat itu disampaikan kepala pasar bahwa itu tolong dipilah. Ya jangan per rumah tangga, per RT, dan di sampah itu yang banyak kan, penjual sayur, ya, buah. Itu kalau yang sayur-sayurnya yang sudah tidak dipakai, tolong di sayur tok saja, jangan dicampur batu, jangan dicampur besi, karena ketika nanti saya masukkan di sini, kasihan ini mesin caca, hancur dia punya pisau. Makanya waktu itu kita ambil sebagian di Sungguh Minasa, karena tidak kita mau ambil dari Makassar. Itu berapa kali kita coba, namun itu tidak bisa dipilah bagus. Proyeksi tak ke depan ini seperti apa? Proyeksi saya ke depan insya Allah ya, bahwa sesuai dengan program pemerintah, bahwa tahun ketiga ini insya Allah saya akan berjuang ya, dan saya akan sungguh-sungguh melakukan ini. Sampah TPA di Kota Makassar ini tutup. Karena saya sudah hitung berdasarkan hitung-hitungan saya di sini, satu biopon itu ya, itu kurang lebih menghasilkan Magot 80 sampai 100 kilo itu per hari. Nah, sedangkan kebutuhan Magot untuk pakannya itu 1:5. 1 kilo Magot 5 kilo sampah. Nah, kalau 100 kilo berarti kan 500 kilo sampah. Nah, kalau dia bisa olah 500 kilo per hari, maka dapat 2,5 ton. Inisiasi dan inisiatif untuk meluncurkan suatu gerakan yang selaras dengan keinginan dan mimpi besar Bapak Wali Kota. Yang dimana keinginan Bapak Wali Kota kan ada satu, urban farming, pemanfaatan lahan-lahan sempit yang ada di perkotaan, sistem pengolahan sampah organik, mangkot, dan juga bank sampah. Ini kami launching tadi, alhamdulillah Bapak Wali Kota. Kami berharap dan mungkin baru Kecamatan Panakukang adalah kecamatan pertama yang meluncurkan kegiatan ini. Kenapa kami berinisiatif untuk meluncurkan kegiatan ini? Karena kami melihat dan kami menangkap besar keinginan Bapak Wali Kota. Siklus kehidupan masyarakat Kota Makassar itu terutama tentang pengolahan sampahnya dan pemenuhan kebutuhan rumah tangganya atau dapurnya melalui urban farming itu bisa terpenuhi secara baik.
Makanya kami insya Allah di Kecamatan Panakukang ini menginisiasi kegiatan itu biar masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Dan juga dari Bapak Wali Kota mengunjungi pengembang-biakan maggot yang ada di Kecamatan Panakukang yang dimiliki oleh salah satu tokoh masyarakat kami di Panakukang. Beliau sangat senang, beliau sangat semangat, biar bagaimanapun juga kita harus mendukung apa yang menjadi arahan dan keinginan seperti itu. Dan semangat Agustusan juga, apalagi kita memberikan manfaat kepada anak-anak yang kurang mampu melalui kerjasama dengan Universitas Pamika dalam rangka pemberian beasiswa. Kuota yang diberikan kecamatan saat ini kan 50 sebenarnya, tapi baru yang datang tadi itu kurang lebih 12. Ya, kami memang cuma perwakilan. Yang uniknya karena ini beasiswa, kurang mampu, mereka dapat uang 1,2 per bulan. Ya, ada 5 jurusan yang kita kerjasamakan, ada hukum, ada ekonomi, ada K3, ada perawat sama pidana. Seperti apa? Makanya tadi saat launching kita undang manajer-manajer hotel. Ada di Kecamatan Panakukang, Meswan, Remsi dan beberapa hotel-hotel lainnya, sehingga nanti sampah organik ini yang kita kelola nanti. Kita siapkan armada yang menjemput. Tapi memang kan yang menjadi permasalahan saat ini karena pihak dari hotel-hotel ini menginginkan pemilahan sampah tapi jangan dibermalamkan. Maksudnya kalau langsung kalau bermalam kan bau. Nah, harusnya kalau hari ini mereka dipilah, ya, sorenya paling lambat atau malamnya dijemput. Makanya sekarang ini kita siapkan 1-2 armada untuk menjemput itu, untuk mendropin di situ. Dan kemarin kan kami sudah komunikasi sama Kementerian Lingkungan Hidup, Pak Saidi Sulaiman dapat sertifikat itu kalau nggak salah. Iya. Dan akhir bulan ini insya Allah Kecamatan Panakukang kita dapat bioflok pembudidayaan ikan melalui sistem oksigenisasi itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.